Hujan gerimis turun perlahan di atas Menteng, Jakarta Pusat, lembut seperti bisikan yang tak pernah didengar. Di dalam rumah mewah bergaya kolonial Belanda yang dikelilingi tembok tinggi dan pepohonan trembesi rindang, Maya duduk sendirian di ruang tamu yang luasnya bisa menampung 2 keluarga kecil sekaligus. Lantai marmer Italia berkilau redup di bawah cahaya lampu gantung kristal Swarovski yang menggantung seperti mahkota yang tak lagi punya raja. Ia memakai gaun sutra hitam tanpa lengan dari desainer ternama Iwan Tirta. Potongannya minimalis, tapi harganya cukup untuk membiayai kuliah S2 di luar negeri. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya bersih tanpa riasan tebal, hanya sedikit concealer di bawah mata yang gelap karena begadang memeriksa laporan keuangan bulanan. Di tangannya, secangkir kopi tubruk dingin, sisa dari pagi tadi, masih berada di atas meja kayu jati tua yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Hari ini ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5. 5 tahun sejak Aris, mantan sopir ojek online yang dulu ia bayari kuliah manajemen, berlutut di teras rumah kontrakan sempitnya di pinggiran Bekasi, dan berkata, "Aku nggak punya apa-apa, Maya, tapi aku janji, suatu hari aku akan membuatmu bangga jadi istriku." Dan lihatlah sekarang, Maya menatap jam dinding antik di atas perapian, pukul 20.47. Aris belum pulang. Lagi, ponselnya bergetar di atas meja kaca. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk dari Aris. "Aris, maaf ya sayang, rapat di Surabaya molor. Mungkin baru balik Sabtu depan. Jangan nungguin aku. Istirahat yang cukup. Aku sayang kamu." Maya membaca pesan itu sekali, 2 kali. Lalu ketiga kalinya dengan senyum getir yang tak sampai ke matanya. Surabaya. Padahal 3 hari lalu, Mbak Siti, pembantu yang sudah bersamanya sejak masa-masa sulit, melapor bahwa ia melihat tagihan kartu kredit korporat perusahaan atas nama Aris mencantumkan transaksi di sebuah butik pakaian adat Bali, sebuah restoran fine dining di Seminyak, dan 2 malam menginap di villa mewah bertarif 25 juta per malam. Semua itu terjadi pekan lalu, saat Aris rapat darurat di Surabaya. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Langkahnya tenang, anggun, tapi penuh tekad. Ia berjalan menuju ruang kerja pribadinya. Sebuah ruangan kecil di lantai 2 yang dulunya kamar tamu. Kini diubah menjadi pusat komando bisnisnya. Di sana, dinding penuh rak buku, papan tulis digital, dan 2 layar besar yang menampilkan data real-time PT. Cahaya Mandiri, perusahaan properti dan energi terbarukan yang ia dirikan dari nol. Ia duduk, membuka laptop, dan masuk ke sistem internal perusahaan dengan sidik jarinya. Tanpa suara, ia menarik laporan perjalanan dinas Aris selama 3 bulan terakhir. Hasilnya menusuk hatinya seperti pisau tumpul yang digosok pelan-pelan. Surabaya? Tidak ada tiket pesawat, tidak ada reservasi hotel, tidak ada kwitansi transportasi darat. Tapi Bali? Tiket pesawat pulang pergi CGK DPS atas nama Aris dan Sheila Wijaya. Sheila, sekretaris pribadinya. Gadis cantik berusia 24 tahun yang direkrut Aris sendiri 6 bulan lalu, dengan alasan butuh orang muda yang paham digital marketing. Maya menutup mata. Dadanya sesak, tapi air matanya tak jatuh. Ia sudah lama belajar. Air mata tak mengembalikan uang yang hilang, apalagi cinta yang palsu. Di luar, hujan mulai deras. Suara gemericik air di atap genteng menyatu dengan detak jam dinding yang terus berdetak, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang pasti akan meledak. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. "Mbak Maya, masih belum tidur?" Suara Mbak Siti terdengar ragu-ragu dari balik pintu. Maya menoleh. Wajahnya datar, tapi matanya menyala. "Masuk, Siti." Mbak Siti masuk, membawa segelas susu hangat. Kebiasaan sejak Maya masih kuliah dan sering begadang belajar. "Terima kasih," kata Maya pelan, menerima gelas itu. "Kamu tahu, Siti, dulu waktu ayah sakit, aku jual gorengan di depan kampus cuman buat bayar obat. Aku tidur di emper toko, makan nasi bungkus sisa acara kondangan. Tapi aku nggak pernah minta belas kasihan." Mbak Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya tahu, Mbak. Itu sebabnya saya nggak pernah mau ninggalin Mbak, meski sekarang rumah ini kayak istana." Maya tersenyum tipis.
tapi istana tanpa penghuni yang setia. Cuma kuburan yang indah. Ia menaruh gelas susu, lalu berdiri. Berjalan ke jendela besar yang menghadap taman belakang. Kolam renang kosong, gazebo sunyi, dan ayunan yang dulu sering dipakainya dan Aris duduk berdua sambil minum anggur. Dia bilang cintanya tulus, bisik Maya, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi cinta tulus nggak butuh villa di Bali. Cinta tulus pulang ke rumah, meski cuma buat makan nasi sama tempe. Mbak Siti diam, tak berani bicara. Tapi ia tahu, sesuatu telah berubah malam ini. Maya kembali ke mejanya. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia membuka folder rahasia bernama Project Phoenix. Di dalamnya, surat kuasa khusus, akta penjualan aset darurat, dan daftar kontak darurat, pengacara, auditor forensik, dan satu nomor yang hanya dipakai dalam situasi ekstrem. Ia mengetik pesan singkat. Maya, Pak Surya, besok pagi jam 8 di kantor saya. Bawa cek tunai dan akta jual beli siap tanda tangan. Rumah Menteng. Saya jual. Lalu ia menambahkan satu baris lagi. Dan tolong, jangan beritahu siapapun. Terutama suami saya. Maya menyimpan ponsel, lalu menatap cermin di sudut ruangan. Di sana, seorang wanita muda, sukses, cantik, tapi matanya penuh luka yang disembunyikan di balik keangkuhan. Aku bukan istri yang gagal, katanya pelan. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. Aku korban yang salah memilih hati. Di luar, petir menyambar. Cahaya putih menyinari wajahnya sesaat. Cukup untuk menunjukkan tekad yang tak bisa diluluhkan oleh air mata, rayuan, atau nostalgia. Aris mungkin pikir ia bisa mengkhianati, lalu kembali seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Maya bukan lagi gadis desa yang rela memberi segalanya demi cinta. Ia adalah CEO. Ia adalah pemilik. Dan di dunia ini, hanya ada dua hal yang tak bisa dimaafkan oleh seorang pemilik. Pencurian dan pengkhianatan. Ia menutup laptop. Matanya tak lagi lelah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Maya tidur tanpa menunggu suaminya pulang. Dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri. Karena dendam, ketika disusun dengan logika dan keheningan, bisa menjadi teman yang sangat setia. Pagi di Menteng datang dengan sinar matahari yang malu-malu menembus gorden sutra krem. Burung tekukur berkicau di pepohonan, dan aroma kopi tubruk segar menguar dari dapur, diseduh oleh Mbak Siti seperti ritual harian yang tak pernah absen. Tapi, Maya tak lagi duduk di ruang makan mewah itu sambil menunggu suara mesin mobil Aris yang tak kunjung datang. Ia sudah bangun sejak subuh. Di kamar tidurnya yang luas, tempat tidur king size berlapis satin putih, lemari pakaian built-in sepanjang dinding, cermin rias antik dari Jepara, Maya duduk bersila di lantai marmer dingin, memeluk laptopnya erat-erat. Rambutnya terurai, wajahnya tanpa riasan, tapi matanya tajam seperti elang yang baru mengendus mangsa. Semalam, setelah mengirim pesan ke Pak Surya, ia tak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena otaknya bekerja lebih cepat dari biasanya, menghitung risiko, menyusun langkah, memetakan kehancuran. Dan ada satu hal yang belum ia sentuh. Ibu Mira, mertuanya. Wanita paruh baya yang dulu menyambutnya dengan senyum palsu saat pernikahan, lalu berbisik pada tetangga. Anakku naik kelas, dulu ojek online, sekarang istri pengusaha. Maya selalu diam. Ia tahu, dalam keluarga Aris, ia bukan menantu. Ia adalah sumber daya. Seperti listrik atau air pam. Dibutuhkan, tapi tak perlu dihargai. Tapi kali ini mungkin Ibu Mira justru akan jadi kuncinya. Dengan jemari yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Maya membuka browser dan mengetik nama akun Instagram Ibu Mira. Emira Widjaja Official. Akun itu sepi. Hanya 5 postingan dalam 2 tahun. Foto lebaran, ulang tahun cucu, yang tak pernah lahir, dan potret dirinya di depan masjid. Tak ada komentar, tak ada like. Maya bahkan ragu apakah akun itu masih aktif. Tapi ia ingat sesuatu. Beberapa bulan lalu, saat makan siang di rumah mertua di Bogor,
Ia melihat Ibu Mira asik memegang HP, tertawa kecil sambil menggulir layar. Saat Maya mendekat, wanita itu buru-buru mengunci layar dan berkata, "Ah, cuma lihat resep opor, Nduk." Terlalu cepat, terlalu gugup. Maya menyipitkan mata. Ia tahu ada akun lain. Dengan sedikit rekayasa sosial digital dan bantuan diam-diam dari tim IT internal perusahaan, ia menemukan jejak. Ibu Mira memiliki akun kedua, tersembunyi, dengan nama pengguna Mira Joyful. Privasi? Tidak. Akun itu publik, tapi tidak pernah disebut dimanapun. Tidak ada link di bio akun utama. Tidak ada jejak di Google. Hanya bisa ditemukan jika tahu namanya persis. Maya mengetik URL-nya. Layar memuat. Dan dunianya runtuh. Sekali lagi. Foto pertama yang muncul. Aris dan Sheila berdiri di pelataran pura di Ubud, Bali. Keduanya mengenakan pakaian adat Bali lengkap. Aris dengan udeng dan kain songket emas. Sheila dalam kebaya putih transparan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya dihiasi jepit emas dan bunga Kamboja. Mereka tersenyum lebar. Tangan mereka saling menggenggam erat di depan pelaminan tradisional. Captionnya menusuk jantung. Akhirnya anakku menemukan cinta sejati. Setelah bertahun-tahun dipaksa menikah dengan wanita yang hanya bisa memberi uang, tapi tak bisa memberi kasih sayang. Istri pertama cuman ATM hidup. Tapi Sheila, dia punya hati emas. Selamat menempuh hidup baru, nak. Enda pernikahan siri, nyandana cinta sejati, kiana blessed. Tanggal unggahan, 12 Januari 2026, tepat seminggu lalu. Hari yang sama ketika Aris rapat darurat di Surabaya. Maya menahan napas. Dadanya sesak, tapi tangannya tak gemetar lagi. Sebaliknya, ia merasa lega. Jadi ini alasannya. Bukan hanya perselingkuhan, bukan hanya penggelapan. Tapi penghinaan publik, disembunyikan di balik akun rahasia yang ternyata tetap bisa dilihat oleh siapa saja yang cukup pintar mencari. Dan yang paling menyakitkan, Ibu Mira tahu, bahkan merestui. Maya menggulir ke bawah. Ada video pendek. Aris memasangkan cincin berlian besar ke jari Sheila. Suara Aris terdengar jelas. "Kamu pantas jadi nyonya, sayang." Bukan dia yang cuma sibuk ngurus angka-angka. Maya menutup video itu. Matanya mulai panas, tapi ia menelan ludah keras-keras. "Tidak, aku tidak akan menangis untuk orang-orang yang tak pernah menghargai air mataku." Ia membuka aplikasi pesan, lalu mengetik cepat. "Maya, Bu Rani, tolong cek semua transfer dari rekening korporat ke rekening pribadi Aris dan Sheila sejak Oktober 2025. Fokus pada transaksi ke Bali. Dan cari tahu apakah pernikahan siri itu terdaftar dimanapun, bahkan di catatan sipil desa. Maya, Pak Hendra, siapkan surat pemecatan non-hormat untuk Aris. Alasan, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, dan pelanggaran kode etik direksi. Efektif segera setelah bukti lengkap. Maya. Dan yang terakhir, hubungi tim media. Siapkan press release tentang restrukturisasi internal PT, Cahaya Mandiri. Tapi jangan sebut nama Aris. Belum waktunya." Ia menyimpan ponsel, lalu berdiri. Berjalan ke balkon kamar tidurnya yang menghadap ke taman depan, tempat Rolls-Royce, hitam Aris biasa parkir. Mobil itu masih di sana, berkilau di bawah sinar matahari pagi, seolah mengejek kesetiaannya yang palsu. Maya mengenakan blazer putih dari koleksi terbaru Bian Wana Atmadja, dipadukan dengan celana panjang sutra hitam yang memeluk lekuk tubuhnya dengan elegan namun tegas. Di lehernya, kalung mutiara tunggal, hadiah dari ayahnya saat ia lulus kuliah. Ia turun ke lantai dasar, melewati ruang tamu yang masih sunyi. Mbak Siti menyapa dari dapur. "Mbak mau sarapan?" "Nanti," jawab Maya singkat. "Aku harus ke kantor." Di garasi, ia tidak mengambil Rolls-Royce. Ia memilih Lexus listrik barunya, warna abu-abu metalik, tenang, efisien, tak butuh bensin dari uang yang dicuri suaminya. Sebelum masuk mobil, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah. Rumah yang dibangun dengan keringatnya sendiri, dari pinjaman bank pertama hingga IPO perusahaan. Rumah yang kini menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesar dalam hidupnya, tapi juga akan menjadi panggung kejatuhan mereka.
Di dalam mobil, ia menyalakan sistem navigasi. Tujuan, PT Cahaya Mandiri, Menara Sudirman, lantai 42. Lalu, ia menekan tombol handsfree dan menelepon satu nomor yang jarang ia gunakan. Nomor pribadi pengacara perempuan paling ditakuti di Jakarta. Bu Laras, katanya, suaranya dingin seperti baja. Saya butuh Anda hari ini. Ada pernikahan ilegal, penggelapan dana, dan pencemaran nama baik. Dan saya ingin gugatan cerai diajukan sebelum mereka sadar bahwa pernikahan itu sudah bocor. Di ujung sana Bu Laras tertawa pelan. Akhirnya, ya, aku sudah menunggu sejak kamu menikah dengannya. Waktu itu aku masih percaya pada cinta, jawab Maya, menyalakan mesin mobil. Sekarang, aku hanya percaya pada kontrak. Mobil melaju pelan keluar dari gerbang rumah mewah itu. Di kaca spion, bayangan rumah itu semakin mengecil, tapi bayangan dendamnya semakin membesar. Dan di suatu tempat di Bali, Sheila sedang bersuah foto di depan kolam Infinity Villa, mengenakan bikini mewah, memposting story dengan caption, New Chapter, New Queen. Ia tak tahu, ratunya sudah digulingkan, dan sang ratu sejati sedang dalam perjalanan untuk menghukum mereka semua, tanpa teriakan, tanpa drama murahan. Hanya dengan tanda tangan, data, dan keheningan yang lebih mematikan daripada amarah. Kantor pusat PT Cahaya Mandiri menjulang tinggi di jantung Sudirman Central Business District, gedung kaca 45 lantai yang dirancang oleh arsitek ternama dengan logo perusahaan berkilau di puncaknya seperti mahkota modern. Di lantai 42, ruang direksi berlapis kayu jati dan kaca tempered menghadap ke langit Jakarta yang mendung pagi itu. Di meja rapat oval sepanjang 8 meter, 7 kursi sudah terisi. Semua oleh pria berusia di atas 50, mengenakan jas mahal dan jam tangan Rolex. Wajah mereka tenang, percaya diri, seolah dunia bisnis masih milik mereka. Hanya satu kursi yang kosong, kursi CEO. Pintu ruang rapat terbuka. Maya masuk. Ia tidak memakai high heels kali ini, melainkan sepatu flat kulit Italia berwarna hitam pekat. Langkahnya tenang tapi berat, seperti palu yang siap mengetuk palu pengadilan. Ia mengenakan setelan blazer dan rok pensil dari koleksi terbaru Anne Avanti, dipadukan dengan selendang sutra bermotif parang, simbol keteguhan dalam budaya Jawa. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tanpa senyum, matanya tajam seperti silet yang diasah semalaman. Semua mata tertuju padanya. Maaf terlambat, katanya datar, duduk di kursi kepala meja tanpa menatap siapapun. Tapi saya baru saja menerima laporan audit forensik internal. Dan saya rasa kita perlu membahas sesuatu yang lebih penting daripada proyek properti di Lombok. Suasana ruangan langsung tegang. Pak Harso, Direktur Keuangan, pria gemuk berusia 62 tahun, yang dulu membantu Maya saat IPO pertama, mengangkat alis. Audit, tanpa persetujuan rapat direksi? Saya adalah pemegang saham mayoritas, jawab Maya dingin. Dan sebagai CEO, saya berhak menginisiasi audit kapan saja jika ada indikasi kerugian perusahaan. Pak Darmawan, Direktur Operasional, teman dekat Aris sejak kuliah, tertawa kecil. Indikasi atau perasaan pribadi, Mbak Maya. Kita semua tahu hubunganmu dengan Aris sedang tidak baik. Tapi jangan bawa urusan rumah tangga ke sini. Beberapa direktur lain mengangguk pelan. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, perempuan emosional. Maya tak bereaksi. Ia hanya menekan tombol di remote control di mejanya. Layar besar di ujung ruangan menyala, dan muncullah data, ratusan transaksi, nama rekening, nomor referensi, tanggal, jumlah, transfer ke rekening Sheila Wijaya, Pelapa Dison 50 juta, Desember 2025, pembayaran villa pribadi di Seminyak, 101,2 miliar, Januari 2026, gaji fiktif untuk konsultan luar, 3,5 miliar, Oktober-Januari, pembelian cincin berlian dan perhiasan, mansion 20 juta, dibayar via kartu korporat. Semua ditandatangani digital oleh Aris Wijaya, dengan otorisasi sebagai Direktur Operasional. Tapi yang paling menghancurkan, dana ekspansi energi surya di NTT, proyek andalan perusahaan yang dijanjikan ke Kementerian ESDM,
telah dikuras 70%-nya. Total kerugian 18,3 miliar. Ruangan hening. Bahkan suara AC terdengar seperti desisan ular. Ini pasti kesalahan sistem, gugup Pak Darmawan. Aris nggak mungkin. Ngapain dia beli cincin berlian buat sekretaris pakai dana ekspansi tenaga surya? Potong Maya, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Atau bayar nikah siri di Bali, pakai uang yang seharusnya buat listrik gratis buat desa terpencil. Semua orang terperangah. Nikah siri? Seru Pak Harso. Maya menatap mereka satu persatu. Ya, suami saya menikahi sekretarisnya secara diam-diam di Ubud. Dan ibu mertuaku, yang kalian anggap ibu yang bijak, malah memamerkannya di Instagram. Ia menekan tombol lain. Foto Ibu Mira memeluk Sheila di depan pelaminan Bali muncul di layar. Beberapa direktur saling bertukar pandang. Malu, marah, bingung, tapi Maya belum selesai. Yang lebih parah, lanjutnya, suaranya kini rendah, penuh ancaman tersembunyi, adalah bahwa dua dari kalian, Pak Darmawan dan Pak Budi, ikut menandatangani otorisasi transfer itu. Padahal, kalian tahu dana itu dialokasikan untuk proyek pemerintah. Pak Darmawan langsung berdiri. Itu fitnah, saya cuma melindungi teman? Maya menyela, matanya menyala. Atau melindungi bagian kalian dari uang haram itu. Ia melempar sebuah amplop coklat tebal ke meja. Di dalamnya salinan laporan lengkap dari auditor independen dan bukti rekaman percakapan WhatsApp antara kalian bertiga merencanakan dana darurat pribadi, ONTART. Pak Budi, Direktur HRD yang biasanya diam, wajahnya pucat. Maya, kalian hanya mengkhianati perusahaan yang memberi kalian gaji, tunjangan, dan status sosial, potong Maya. Dan kalian pikir, karena saya perempuan, saya akan diam dan malu-maluin diri sendiri? Ia berdiri perlahan. Mulai hari ini, Pak Darmawan dan Pak Budi resmi dipecat tanpa pesangon. Rekening kalian sudah dibekukan oleh tim compliance. Dan jika dalam 48 jam kalian tidak mengembalikan uang yang kalian terima, saya akan laporkan kalian ke OJK, Bareskrim, dan media nasional. Kedua pria itu terdiam, tubuh mereka gemetar. Tanpa menoleh, Maya berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Oh, dan satu hal lagi, katanya tanpa menoleh. Jangan pernah anggap saya lemah hanya karena saya pernah mencintai pria yang salah. Cinta itu buta, tapi uang saya tidak buta, dan uang itu selalu bicara. Pintu menutup. Di luar ruang rapat, Bularas, pengacaranya, menunggu dengan senyum tipis. Mereka kayak ayam kepanasan. Biarkan, jawab Maya. Ayam yang panik akan lari kemana-mana, dan akhirnya masuk ke panci. Mereka berjalan menuju lift pribadi CEO. Di dalam, Maya akhirnya menghela napas. Napas pertama yang dalam sejak pagi. Bagaimana dengan Pak Surya? Tanyanya. Transaksi selesai tadi pagi, jawab Bularas. Akta jual beli sudah ditandatangani. Rumah Menteng resmi miliknya. Aris tidak punya hak hukum apapun atas properti itu, bahkan sebagai suami. Maya mengangguk. Matanya menatap pantulan dirinya di cermin lift. Wanita muda, kuat, sendirian, tapi tak lagi rapuh. Bagus, katanya pelan. Karena besok, mereka pulang. Bularas menatapnya. Kamu yakin mau hadapi mereka langsung? Maya tersenyum, senyum pertama sejak seminggu lalu. Tapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum seorang jenderal sebelum perang dimulai. Aku tidak akan menghadapi mereka, katanya. Aku akan menghancurkan mereka. Di depan rumah yang sudah bukan miliknya. Di depan tetangga yang selama ini iri. Di depan dunia yang selalu bilang, perempuan sukses pasti gagal di rumah tangga. Lift berhenti di lantai 45, penthouse kantor, tempat ruang kerja pribadinya. Sebelum masuk, Maya berhenti sejenak, menatap langit Jakarta yang mulai redup. Biar semua orang tahu, bisiknya, bahwa di Indonesia, wanita bukan korban. Wanita adalah hukuman. Dan di suatu tempat di Bandara Ngurah Rai, Aris sedang menggenggam tangan Sheila, tersenyum puas, berkata, besok kita pulang. Aku akan ajak Maya bicara baik-baik.
Paling dia nangis dulu, terus terima kamu sebagai adik istri. Toh, dia nggak punya pilihan. Sheila tertawa, memainkan cincin berliannya. Asal jangan sampai dia tahu soal dana perusahaan. Aris menggeleng. Dia cuma ngerti angka, bukan strategi. Tenang aja. Mereka tidak tahu. Strategi Maya sudah selesai, dan hukumannya akan tiba tepat saat mereka mengetuk pintu rumah yang sudah bukan milik mereka. Uang telah bicara, dan suara terakhirnya adalah dentuman palu pengadilan. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, seperti lukisan minyak yang sengaja diatur untuk menyambut kepulangan seorang pahlawan. Tapi Aris bukan pahlawan. Ia hanya seorang pengkhianat yang masih percaya dirinya layak disambut dengan pelukan, kopi hangat, dan maaf tanpa syarat. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3, Aris melangkah keluar dari pesawat Garuda dengan langkah penuh keyakinan. Jasnya rapi, rambutnya disisir ke belakang, jam tangannya berkilau di bawah lampu bandara. Di sampingnya, Sheila menggandeng lengannya erat-erat, mengenakan gaun bodycon merah muda yang ketat membalut tubuhnya, sepatu heels tinggi, dan tas branded yang dibeli dari dana perusahaan Maya. Senyum mereka lebar, penuh kemenangan palsu. "Kamu yakin Maya nggak marah?" tanya Sheila. Suaranya bergetar sedikit. Aris tertawa, menepuk punggungnya. "Dia nggak berani. Semua aset atas nama kita berdua. Rumah, mobil, saham. Dia butuh aku buat legalitas. Lagian, dia cinta banget sama aku. Paling nangis bentar, terus nerima kamu." Sheila mengangguk, tapi matanya waspada. Ia tahu, Maya bukan wanita biasa. Tapi ia memilih percaya pada Aris. Atau lebih tepatnya, pada uang yang masih mengalir. Mereka naik taksi online, bukan Rolls Royce, karena Aris sengaja tidak membawa kuncinya, takut Maya curiga, menuju Menteng. Sepanjang jalan, Aris terus bercerita tentang rencananya. "Nanti kita bikin kamar baru buat kamu di lantai 2. Maya tidur di sayap timur, kamu di barat. Aku di tengah, biar adil." Sheila tertawa kecil. "Asal jangan sampai dia usir aku." "Gimana mungkin? Dia nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. Kalau aku pergi, dia hancur." Tapi Aris salah. Maya bukan wanita yang hancur saat dikhianati. Ia adalah wanita yang membangun reruntuhan orang lain dari abu pengkhianatan itu sendiri. Sementara itu, di rumah Menteng yang dulu miliknya, Maya berdiri di teras depan, dikelilingi oleh 4 orang. Bu Laras, pengacaranya, Pak Surya, pembeli rumah, Kapten Raka dari Satreskrim Polda Metro Jaya, dan seorang fotografer dari media bisnis ternama. Semua sudah siap. Rumah itu kini secara hukum milik Pak Surya, pengusaha properti senior yang juga mentor Maya sejak awal karier. Ia setuju membeli tunai 28 miliar, tanpa riba, tanpa drama. Dan sebagai bentuk solidaritas, ia bersedia meminjamkan rumah itu untuk satu adegan terakhir. Penyambutan yang akan menghancurkan Aris selamanya. Maya mengenakan kebaya modern berwarna merah darah, karya desainer Didiet Maulana, dipadukan dengan kain songket Palembang berkilau emas. Rambutnya disanggul tinggi dengan tusuk konde antik warisan ibunya. Di lehernya, kalung mutiara tunggal. Di wajahnya, tak ada riasan berlebih. Hanya lipstik merah tua yang tegas. Seperti garis batas antara masa lalu dan masa depan. Ia terlihat seperti ratu yang siap mengadili pengkhianat kerajaannya. "Mereka akan tiba dalam 5 menit, kata Kapten Raka, mengecek jam tangannya. "Tim saya sudah standby di gang belakang. Begitu Anda memberi isyarat, kami tangkap." Maya mengangguk. Matanya menatap jalan masuk kompleks. Jalan yang dulu sering dilalui Aris pulang kerja, membawa bunga atau kue favoritnya. Tapi kali ini, ia tidak menunggu dengan harapan. Ia menunggu dengan hukuman. Di belakangnya, tetangga-tetangga mulai berkumpul. Ibu-ibu kompleks yang dulu iri pada kemewahan Maya kini penasaran. Katanya suaminya nikah lagi, beneran? Anak-anak remaja merekam pakai HP. Seorang tukang ojek parkir bahkan berhenti sejenak, ikut mengintip dari balik pagar. Maya tak peduli. Biarkan mereka lihat. Biarkan seluruh Menteng tahu. Wanita yang direndahkan bukan berarti lemah. Ia hanya sedang menyiapkan palu penghancur.
Lalu, sebuah taksi online berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka. Aris turun, lalu menawarkan tangan pada Sheila. Keduanya tersenyum, percaya diri, seolah dunia masih berputar untuk mereka. Tapi senyum itu membeku saat mereka melihat Maya berdiri di teras, bukan di dalam rumah, bukan di balik pintu, tapi di luar, seperti tuan rumah yang sedang menerima tamu tak diundang. Maya? Aris tergagap. Kamu, di sini? Maya tak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menuruni anak tangga teras. Sepatu flatnya mengetuk marmer dengan ritme yang tenang, namun mengancam. Sheila mundur selangkah. Aris, kok dia di luar? Belum sempat Aris menjawab, Maya berhenti tepat di depan gerbang besi, yang kini dikunci dari dalam oleh Satpam Pak Surya. Selamat datang pulang suamiku, katanya. Suaranya dingin, jelas, terdengar hingga ke ujung jalan. Maaf, tapi kamu tidak bisa masuk. Aris tertawa gugup. Apa-apaan ini? Ini rumah kita, Maya. Buka gerbangnya. Bukan lagi, jawab Maya tenang. Rumah ini resmi dijual kemarin, milik Pak Surya sekarang. Dan kamu tidak punya hak apapun atas properti ini, secara hukum maupun moral. Wajah Aris memucat. Kamu jual rumah tanpa izinku? Kamu lupa, kata Maya, matanya menusuk. Semua aset pribadi atas nama PT, Cahaya Mandiri, dan sebagai CEO aku punya kuasa penuh. Termasuk menjual aset yang dibeli dengan uang hasil kerja kerasku, bukan uang hasil curianmu. Sheila menarik lengan Aris. Aris, aku takut. Tapi Maya belum selesai. Ia menoleh ke Bularas, yang langsung maju dan menyerahkan map coklat tebal. Ini surat pemecatan tidak hormat atas nama direksi PT, Cahaya Mandiri, kata Bularas dengan suara lantang. Alasan, penggelapan dana, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran etika korporat. Lalu, Maya menatap Kapten Raka. Dan ini laporan polisi atas nama Maya Wijaya terhadap Aris Wijaya atas dugaan tindak pidana penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Lanjut Kapten Raka. Anda diminta ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aris terhuyung. Ini gila, aku suaminya, kalian nggak bisa. Kami bisa, potong Maya. Karena kamu bukan suamiku lagi. Mulai hari ini, aku mengajukan gugatan cerai. Dan dalam gugatan itu, aku menuntut pengembalian seluruh aset yang kamu curi, plus kerugian moral. Sheila tiba-tiba melepaskan genggamannya. Aris, katanya kamu masih punya saham. Katanya kita aman. Diam, teriak Aris, panik. Lalu ia berbalik ke Maya, suaranya memohon. Maya, sayang, kita bicara baik-baik ya. Ini semua salah paham. Jangan panggil aku sayang, potong Maya, suaranya tajam seperti pisau. Kata itu sudah kau kotori di pelaminan Bali bersama wanita yang kau beli dengan uangku. Air mata mulai menggenang di mata Aris. Bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan kehilangan segalanya. Tapi Maya tak peduli. Ia menatap ke langit sejenak, lalu berbisik pelan, cukup keras untuk didengar Aris. Dulu, aku rela jual gorengan demi bayarin kuliahmu. Sekarang kau jual harga diriku demi sekretaris murahan. Tapi tahukah kamu bedanya kita berdua? Aku bangkit dari lumpur, sedangkan kamu akan tenggelam di dalamnya. Kapten Raka memberi isyarat. Dua anggota polisi mendekat, memborgol tangan Aris. Sheila menjerit, lalu berlari ke arah taksi, tapi sopirnya sudah kabur, takut terlibat. Tetangga bersorak pelan, beberapa ibu menggeleng. Dasar laki-laki. Maya berdiri tegak, tak menangis, tak tertawa. Hanya diam, tapi di matanya ada api yang akhirnya padam. Bukan karena kalah, tapi karena perang telah usai. Pak Surya mendekat, menepuk bahunya. Kamu hebat, nak. Maya mengangguk. Terima kasih, Pak. Tapi ini bukan soal hebat, ini soal harga diri. Ia menatap Aris yang digiring ke mobil polisi, wajahnya hancur, jasnya kusut, jam tangannya nyaris copot. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun, Maya merasa bebas. Tapi ia tahu, ini baru awal.
Karena pengkhianatan Aris bukan hanya urusan pribadi. Ini adalah cermin dari sistem yang membiarkan parasit hidup di punggung perempuan pejuang. Dan Maya, ia tak akan berhenti sampai seluruh dunia tahu. Di Indonesia, wanita bukan korban, wanita adalah keadilan yang berjalan. Gerbang besi rumah Menteng itu menutup perlahan, berat, berderit, seperti napas terakhir dari sebuah pernikahan yang mati sejak lama. Di baliknya, Maya berdiri tegak di teras, dikelilingi angin senja yang membawa aroma melati dari taman belakang. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang akhirnya mencair setelah ledakan emosi yang ditahannya selama berminggu-minggu. Namun, di luar pagar, kekacauan baru saja dimulai. Aris, yang baru saja diborgol, tiba-tiba meronta. Ia menendang ban mobil polisi, berteriak histeris sambil menatap rumah yang dulu ia anggap miliknya. "Ini rumahku, kamu gak bisa lakukan ini, Maya. Aku suamimu, aku." Belum selesai bicara, Kapten Raka mendorongnya masuk ke mobil dengan tenaga terukur. Tapi Aris terus berteriak, suaranya pecah, penuh kemarahan dan keputusasaan palsu. "Kamu hancurkan hidupku setelah semua yang kulakukan untukmu." Kalimat itu menusuk telinga Maya seperti duri beracun. "Semua yang kau lakukan untukku, kau hanya menghabiskan uangku, mengkhianati cintaku, dan mempermalukan keluargaku." Tapi Maya tak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata yang tak lagi menyimpan rindu, hanya penilaian dingin seorang hakim. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sheila, yang sejak tadi bersembunyi di balik tiang listrik, tiba-tiba maju. Matanya merah, riasannya luntur, gaun merah mudanya kusut. Ia berlari ke arah mobil polisi, lalu berteriak pada Aris. "Kamu bohong. Kamu bilang masih punya saham. Kamu bilang kita aman. Sekarang aku di sini, tanpa apa-apa." Aris menoleh. Wajahnya berubah dari marah menjadi panik. "Sheila, diam. Nanti aku..." "Nanti apa?" Sheila menjerit. Suaranya melengking, memecah ketenangan kompleks elit Menteng. "Kamu cuma manfaatin aku. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu masih hubungan sama cewek di Bali selain aku." Maya terkejut. Ada yang lain? Tapi sebelum ia bisa memproses, Sheila berbalik dan menatap Maya dengan tatapan campuran dendam dan iri. "Kamu seneng, ya? Lihat kami hancur. Tapi kamu juga nggak bahagia. Dasar perempuan dingin. Kamu cuma punya uang, nggak punya cinta." Maya tak bergeming, tapi jantungnya berdetak kencang. Bukan karena tersinggung, tapi karena kata-kata itu mengingatkannya pada masa lalu. Saat tetangga desa mengejeknya, perempuan ambisius nggak bakal dapat jodoh. Tapi kali ini, ia tak akan diam. Dengan langkah mantap, Maya turun dari teras. Ia berjalan melewati gerbang yang kini dikunci, mendekati Sheila yang masih berdiri di tengah jalan. Napasnya tersengal-sengal. Jarak mereka hanya 2 meter, dan di depan puluhan pasang mata, tetangga, satpam, awak media yang baru datang, bahkan anak-anak yang merekam pakai HP. Maya berkata, suaranya rendah namun tajam seperti pedang. "Kamu benar, aku punya uang. Tapi tahukah kamu dari mana uang itu datang? Dari tanganku yang lecet jualan gorengan. Dari malam-malam tanpa tidur menghitung rugi laba. Dari air mata yang kutelan sendiri waktu ayahku sakit, dan tak ada yang peduli. Sedangkan kamu cuma punya tubuh dan mulut manis. Dan itu, habis nilainya begitu dompet pria di sampingmu kosong." Sheila terdiam. Wajahnya memerah. Ia ingin membantah, tapi tak punya kata-kata. Lalu, Maya menatap Aris yang masih di dalam mobil polisi. "Dan kamu, Aris, dulu bilang cintamu tulus. Tapi cinta tulus nggak butuh villa di Bali. Cinta tulus pulang ke rumah, meski cuma buat makan nasi sama tempe. Tapi kamu pulang ke pelaminan rahasia, bayar pakai uang istri yang kau khianati." Aris menunduk. Air matanya jatuh, tapi Maya tahu, itu bukan penyesalan. Itu air mata kekalahan. Tiba-tiba, seorang ibu dari seberang jalan berseru, "Astaga, jadi beneran dia nikah lagi, di Instagram ibunya juga pamer." "Iya,
Katanya istri pertama cuma ATM hidup, sahut yang lain. Dasar laki-laki tak tahu diri, dinaikin derajat malah nyakitin. Suara-suara itu mengalir seperti sungai, menghanyutkan sisa martabat Aris dan Sheila. Sheila akhirnya menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan malu. Ia menutup wajah dengan tas brandednya, tas yang dibeli dari uang curian, lalu berlari pergi. Kakinya terpeleset di trotoar, heelsnya patah. Tak ada yang mengejarnya. Mobil polisi melaju pergi, membawa Aris menuju kantor polisi. Gerombolan wartawan mengejar. Kamera berkedip-kedip seperti kilatan petir. Maya berdiri di tengah jalan, sendirian, tapi tak terlihat kesepian. Ia terlihat seperti patung pahlawan yang baru saja menumpas pengkhianat. Bularas mendekat, menyodorkan botol air mineral. Kamu hebat, tapi jangan lupa, ini belum selesai. Maya meneguk air itu, lalu tersenyum tipis. Aku tahu, Aris cuma awal. Tapi hari ini aku tunjukkan pada dunia bahwa wanita Indonesia tidak perlu menangis di kamar mandi saat dikhianati. Ia bisa menangis di depan umum, sambil menghancurkan si pengkhianat dengan satu kalimat. Pak Surya datang, membawa jaket tipis. Angin malam dingin, masuklah. Tapi Maya menggeleng. Biarkan aku di sini dulu. Aku ingin dengar suara keheningan setelah badai. Dan memang, setelah semua orang pergi, setelah suara mesin mobil, jeritan, dan bisikan tetangga menghilang, yang tersisa hanyalah desau angin dan detak jantungnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Maya merasa rumah. Bukan karena bangunannya, tapi karena ia akhirnya milik dirinya sendiri. Di kejauhan, lampu kota Jakarta berkedip, seperti bintang yang memberinya salam hormat. Dan di suatu tempat di sel tahanan, Aris duduk di bangku beton, menatap dinding kosong, bertanya-tanya, bagaimana mungkin wanita yang dulu rela memberiku segalanya, kini mengambil semuanya tanpa suara? Ia tak akan pernah mengerti, karena jawabannya sederhana. Wanita yang pernah direndahkan, jika bangkit, tidak akan berteriak. Ia akan membuat dunia teriak untuknya. Dan sore itu, di menteng yang sunyi, teriakan itu masih bergema. Di antara daun trembesi yang berbisik, di antara batu marmer yang dingin, dan di antara hati-hati yang akhirnya belajar. Jangan pernah meremehkan wanita yang diam. Pagi di Jakarta datang dengan kabut tipis yang menyelimuti kota, seperti selimut yang menutupi luka, tapi tak bisa menyembunyikan baunya. Di rumah baru Maya, sebuah apartemen mewah di kawasan Senopati yang ia sewa secara diam-diam sejak 2 minggu lalu. Suara kopi dituang ke dalam cangkir keramik Jepang, terdengar jelas di tengah kesunyian. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan pasangan. Hanya denting sendok dan napas tenang seorang wanita yang akhirnya belajar bernapas, tanpa rasa bersalah. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Bel pintu berbunyi. Maya mengintip lewat layar keamanan. Di luar, berdiri seorang wanita paruh baya dengan wajah pucat, mata bengkak, dan jilbab sutra yang dulu selalu rapi kini kusut tak terurus. Ibu Mira. Mertuanya. Dulu, wanita ini adalah ratu gosip di arisan keluarga besar, selalu membanggakan anakku yang naik derajat, sambil diam-diam merendahkan Maya sebagai istri cari duit. Kini, ia datang seperti pengemis, membawa tas kain biasa, bukan tas branded yang dulu selalu dipamerkan di Instagram. Maya menekan intercom. Siapa? Maya. Nak, ini ibu. Suara Ibu Mira gemetar. Buka pintunya ya. Ibu mau bicara. Maya diam sejenak. Lalu, dengan suara datar. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Anda lagi. Silakan pergi. Tapi, Aris di penjara. Kami nggak punya uang, rekening diblokir, bahkan listrik di rumah Bogor diputus. Itu bukan urusan saya. Kamu tega, Maya? Dia suamimu, keluargamu. Maya tertawa, pendek, dingin, penuh sarkasme. Keluarga? Anda bilang aku cuma ATM hidup. Sekarang, rekening keluarga Anda kosong. Silakan cari ATM lain. Ia mematikan intercom. Di luar, terdengar suara Ibu Mira menangis, lalu menjatuhkan diri di lantai koridor. Beberapa tetangga mengintip dari balik pintu,
tapi tak ada yang berani mendekat. Siapapun yang mengikuti berita tahu, wanita di balik pintu itu bukan korban. Ia adalah algojo yang adil. Sementara itu, di kantor polisi, penyelidikan atas Aris memasuki babak baru. Tim forensik keuangan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sheila hamil. Namun, karena Aris menolak mengakui, polisi meminta tes DNA dan hasilnya mengguncang semua orang. Janin dalam kandungan Sheila bukan milik Aris. Data genetik cocok dengan Raka Pratama, teman kuliah Aris yang juga sering muncul dalam foto liburan mereka di Bali. Ternyata, selama Aris sibuk mengatur strategi untuk menipu Maya, Sheila diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Raka, yang bahkan ikut menikmati uang hasil curian dari PT Cahaya Mandiri. Kabar itu bocor ke media. Dan seperti api di padang ilalang, cerita itu menyebar. Pelakor level dewa, hamil anak teman suami, nikah siri pakai uang curian. Tabloid online memasang headline besar. Sheila menjual cerita, Aris memaksaku, tapi DNA bicara lain. Dalam wawancara eksklusif yang dibayar mahal oleh media sensasi, Sheila menangis di depan kamera. Riasan tebal menutupi wajahnya yang lelah. Aris itu manipulatif. Dia bilang Maya nggak sayang sama dia, jadi dia butuh aku. Tapi ternyata dia juga bohong sama aku. Dia janji kasih aku villa, saham, bahkan anak. Tapi semuanya omong kosong. Wartawan bertanya, "Tapi Anda menerima uang dari rekening perusahaan, bukan?" Sheila terdiam. Lalu, dengan suara bergetar, Itu hadiah. Aku nggak tahu itu uang curian." Publik tak percaya. Netizen menyerbu akun Instagramnya, yang kini penuh unggahan putus asa. Foto dirinya menangis, kutipan motivasi murahan, dan iklan endorse produk diet yang tak laku. Salah satu komentar viral. "Dulu pamer cincin berlian, sekarang pamer nangis di kamar kos. Karma itu nyata, Mbak." Di hari yang sama, Maya menerima panggilan dari Bularas. Sheila mau ketemu. Katanya dia punya bukti tambahan soal aliran dana ke Raka dan keluarga Ibu Mira. "Aku tidak tertarik," jawab Maya. "Tapi ini bisa memperberat hukuman Aris, dan dia mau jadi saksi kunci." Maya diam sejenak. Lalu, "Baik, tapi di tempatku, dan tanpa kamera." Pertemuan itu terjadi di teras apartemen Maya sore itu. Sheila datang dengan jaket tebal, rambut diikat asal, wajahnya pucat. Ia tak lagi memakai makeup tebal atau heels tinggi, hanya sandal jepit dan celana jeans lusuh. "Aku minta maaf," katanya, suaranya serak. "Aku tahu permintaan maaf nggak cukup. Tapi, aku butuh uang buat biaya persalinan. Dan, aku nggak mau anakku lahir dari keluarga penipu." Maya menatapnya lama. Tak dengan iba, tapi dengan penilaian. "Kamu pikir aku akan bayar diammu?" "Enggak," jawab Sheila jujur. "Aku tahu kamu nggak kayak Aris. Kamu nggak beli orang. Tapi, aku mau bantu hancurkan mereka. Karena mereka juga hancurin aku." Maya menatap mata Sheila, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kejujuran, bukan manipulasi. "Kalau kamu benar-benar menyesal," kata Maya pelan, "buktikan. Serahkan semua chat, rekaman, dan bukti transfer. Dan jangan pernah muncul di media lagi. Biarkan keadilan yang bicara." Sheila mengangguk, air matanya jatuh, tapi kali ini, Maya tahu, itu bukan air mata sandiwara. Malam itu, Maya duduk di balkon apartemennya, menatap langit Jakarta yang penuh polusi, tapi tetap indah. Di tangannya, secangkir teh jahe hangat, minuman yang dulu sering ia buat untuk Aris saat flu. Tapi kini, ia minum sendiri, dan rasanya lebih enak. Ia membuka laptop, membaca berita terbaru. Aris Wijaya resmi, ditahan 20 hari, kasus penggelapan dana capai 21 miliar. Di bawahnya komentar netizen membanjir. "Semoga wanita-wanita lain belajar. Jangan rela jadi istri kedua kalau pria itu masih pakai uang istri pertama." Maya itu contoh. Perempuan kuat nggak perlu ribut. Cukup potong akses keuangannya, langsung kolaps. Maya tersenyum tipis. Ia tak peduli pada pujian. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal.
keadilan. Dan keadilan itu sedang berjalan. Perlahan, pasti, tanpa ampun. Di penjara, Aris duduk di sel sempit, menatap tembok kotor, bertanya-tanya kenapa dunia berubah begitu cepat. Di sebuah kamar kos murah, Sheila memegang perutnya yang mulai membesar, menangis diam-diam. Di Bogor, Ibu Mira menjual perhiasan emasnya yang tersisa, warisan dari almarhum suaminya, untuk bayar tagihan listrik. Dan di Senopati, Maya menutup laptop, lalu berdiri. Ia berjalan ke kamar tidur, membuka lemari, dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto lama. Dirinya dan Aris di hari pernikahan, tersenyum bahagia di depan pelaminan Jawa. Dengan tenang, ia merobek foto itu menjadi 2. Lalu, ia melemparnya ke tempat sampah. Cinta yang dibangun di atas kepalsuan, bisiknya, tidak layak disimpan, bahkan sebagai kenangan. Ia kembali ke balkon, menatap bulan yang redup. Besok, sidang pertama akan dimulai. Dan Maya akan hadir, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi kehancuran sistem yang membiarkan parasit tumbuh di punggung perempuan pejuang. Karena di Indonesia, wanita bukan hanya bisa bangkit dari pengkhianatan, ia bisa mengubur pengkhianat itu hidup-hidup dengan kebenaran. Pagi itu, langit di atas desa Karangtengah, Jawa Tengah, berwarna biru muda yang hampir transparan, seperti kain mori yang belum diwarnai. Udara segar, wangi tanah basah setelah hujan semalam, dan suara ayam berkokok dari kejauhan mengingatkan Maya pada masa kecilnya, ketika hidup masih sederhana, tapi jujur. Ia datang sendirian, tidak dengan Rolls-Royce atau pengawal, hanya sebuah mobil SUV sewaan, parkir di depan rumah bambu sederhana yang dindingnya mulai lapuk dimakan usia. Di teras, seorang pria tua duduk di atas tikar pandan, memegang tongkat kayu. Matanya menatap jalan dengan harapan yang tak pernah padam. Ayahnya. Maya turun dari mobil, mengenakan kebaya putih sederhana dari kain katun, dipadukan dengan kain batik tulis motif parang, warisan ibunya. Rambutnya terurai, wajahnya tanpa riasan, hanya sedikit bedak untuk menahan debu jalan. Di tangannya, tas anyaman berisi obat-obatan, susu, dan uang tunai dalam amplop coklat tebal. Langkahnya pelan saat mendekati teras. Ayahnya menoleh, dan matanya langsung berkaca-kaca. "Duk, kamu pulang." Maya tersenyum, lalu berlutut di depan ayahnya, mencium tangannya. Gerakan yang dulu sering ia lakukan sebelum berangkat kuliah, saat ia masih gadis desa yang bercita-cita mengubah nasib keluarga. "Iya ya, aku pulang." Mereka duduk berdua di teras, ditemani secangkir kopi tubruk dan pisang goreng hangat buatan tetangga. Tak banyak bicara pada awalnya. Cukup diam, saling menatap, saling merasakan kehadiran setelah bertahun-tahun Maya sibuk membangun kerajaan di Jakarta. "Aku dengar, Aris ditangkap," kata ayahnya pelan. Suaranya serak karena usia dan sakit paru-paru kronis. Maya mengangguk. "Iya ya." "Kamu marah?" "Dulu iya, sekarang tidak lagi." Ia menatap ke kebun di belakang rumah, tempat dulu ia bermain, tempat ibunya dikuburkan. "Aku cuma sedih. Sedih karena aku pernah percaya pada orang yang salah." Ayahnya menepuk punggungnya perlahan. "Tapi kamu nggak jatuh, Nduk. Kamu malah bangkit lebih tinggi." Maya menunduk. Air matanya akhirnya jatuh, bukan karena luka, tapi karena lega. Lega bahwa di tengah dunia yang penuh kepalsuan, masih ada satu tempat yang menerima dirinya apa adanya, tanpa gelar, tanpa kekayaan, tanpa topeng. Di siang hari, Maya mengunjungi SD Negeri Karangtengah 03, sekolah tempat ia dulu belajar membaca dan menulis di bawah lampu minyak. Bangunannya masih sama. Tembok retak, atap bocor, dan meja kayu yang sudah lapuk. Tapi semangat para guru dan murid tetap menyala. Ia datang bukan sebagai CEO, tapi sebagai alumni. Di depan halaman sekolah yang penuh anak-anak berpakaian seragam lusuh, Maya berdiri di atas podium kayu sederhana. Ia tak membawa naskah, hanya hati yang ingin berbagi. "Anak-anak," katanya suaranya lembut tapi tegas. "Dulu aku duduk di bangku seperti kalian. Baju ini robek, sepatuku bolong,
Dan kadang aku pulang sekolah sambil nahan lapar. Tapi aku punya satu hal yang enggak bisa direbut siapapun. Keyakinan. Anak-anak menatapnya dengan mata penuh kagum. Jangan pernah malu karena kalian miskin. Malulah kalau kalian menyerah. Karena di luar sana, dunia butuh orang-orang jujur, pekerja keras, dan berani bermimpi, seperti kalian. Lalu, ia mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh guru menangis. Mulai bulan depan, Yayasan Cahaya Mandiri akan membiayai renovasi total sekolah ini, termasuk beasiswa penuh untuk 20 siswa terbaik setiap tahun, sampai mereka lulus kuliah. Tepuk tangan riuh menggema di desa kecil itu. Seorang guru tua mendekat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak Maya. Dulu waktu ibumu sakit, kami semua prihatin. Tapi sekarang, kamu jadi jawaban doa kami. Maya memeluknya erat. Dan di pelukan itu, ia merasa sesuatu yang hilang selama 5 tahun terakhir. Rasa pulang. Sore harinya, Maya duduk di makam ibunya. Nisan sederhana dari batu, dikelilingi bunga melati liar. Ia meletakkan karangan bunga segar, lalu duduk bersila di tanah. "Ma," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku sudah lepas dari dia. Aku nggak lagi jadi istri yang ditipu. Aku jadi diriku sendiri lagi." Ia menarik napas dalam-dalam. Dulu, aku takut kalau sukses bikin aku kesepian. Tapi sekarang aku tahu, kesepian itu bukan soal sendiri atau tidak. Kesepian itu soal berada di tengah orang yang salah. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun di atas makam. Aku mau bikin sesuatu yang abadi, Ma. Bukan gedung pencakar langit, tapi kesempatan. Buat anak-anak desa kayak aku dulu. Biar mereka nggak harus jual harga diri demi naik kelas. Ia berdiri, lalu menatap langit senja yang memerah. Aku nggak butuh laki-laki buat lengkap, aku sudah utuh sejak lahir. Dan sekarang, aku akan gunakan kelengkapanku buat melengkapi orang lain. Malam itu, di rumah ayahnya, Maya menerima panggilan video dari Bularas. "Kamu tahu sidang besok akan ramai. Media bilang ini jadi presiden hukum soal penggelapan dana oleh suami pakai aset istri." "Aku tahu," jawab Maya. "Tapi aku nggak ke Jakarta besok." "Apa? Tapi kamu saksi utama. Aku sudah memberikan semua bukti. Sekarang, biarkan hukum yang bekerja." Ia menatap ayahnya yang tertidur di dipan bambu. "Aku punya urusan yang lebih penting di sini." Bularas diam sejenak, lalu tersenyum. "Kamu berubah, Maya." "Bukan berubah," jawab Maya pelan. "Aku cuma kembali ke akarku." Setelah menutup panggilan, Maya membuka laptopnya. Di layar, draft proposal yayasan baru muncul. Yayasan Perempuan Mandiri Indonesia, memberdayakan perempuan korban KDRT ekonomi, kekerasan finansial, dan manipulasi sosial melalui pendidikan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan hukum. Di kolom visi, ia mengetik, "Kami percaya, perempuan bukan korban yang harus diselamatkan, tapi kekuatan yang harus dibebaskan." Ia menyimpan dokumen itu, lalu mematikan laptop. Di luar, bulan purnama menyinari desa Karangtengah, tempat mimpi-mimpi kecil lahir dan mimpi-mimpi besar kembali pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasa damai. Bukan karena dendamnya selesai, tapi karena tujuannya telah melampaui balas dendam. Ia tak lagi ingin menghancurkan Aris. Ia ingin membangun dunia di mana tak ada lagi perempuan seperti dirinya yang harus memilih antara cinta dan harga diri. Karena cinta sejati tidak pernah meminta kau melepas mahkotamu. Ia justru membantumu menempa mahkota itu dari emas yang kau gali sendiri. Jakarta, Senin pagi. Langit mendung, seolah langit ikut menahan napas. Di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kerumunan telah berkumpul sejak subuh, wartawan, aktivis perempuan, mahasiswa hukum, bahkan ibu-ibu arisan yang penasaran. Spanduk bertuliskan, "Hukum harus adil untuk perempuan." Dan jangan biarkan parasit ekonomi bebas berkibar di angin pagi yang lembab. Di dalam ruang sidang utama, suasana tegang seperti kabel listrik yang siap meledak. Kursi penonton penuh sesak. Di bangku terdepan, duduk Ibu Mira, wajahnya pucat,
Jilbabnya lusuh, matanya cekung. Di sampingnya, kosong. Sheila menolak hadir. Raka Pratama kabur ke luar negeri. Hanya Aris yang duduk di kursi terdakwa, mengenakan baju tahanan oranye, rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus, matanya tak berani menatap siapapun. Tapi Maya tidak ada di sana. Ia memilih tidak datang, bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu kehadirannya akan mengalihkan fokus dari keadilan menjadi drama pribadi. Dan ia sudah lelah menjadi tokoh dalam sandiwara orang lain. Namun suaranya tetap hadir, lewat bukti yang tak bisa dibantah. Sidang dimulai pukul 99 tepat. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa Aris Wijaya, selaku Direktur Operasional PT Cahaya Mandiri, telah melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan senilai 21,7 miliar, pemalsuan dokumen keuangan, serta penipuan terhadap pemegang saham mayoritas yang juga merupakan istrinya sendiri, dengan tujuan membiayai pernikahan siri, gaya hidup mewah, dan hubungan gelap dengan sekretarisnya. Ruangan hening, bahkan suara kipas angin terdengar seperti detak jantung. Lalu, jaksa memutar rekaman CCTV dari villa di Bali. Aris dan Sheila berjalan berpegangan tangan, tertawa, masuk ke kamar suite. Ditampilkan chat WhatsApp antara Aris dan Sheila. "Tenang, sayang. Maya nggak bakal tahu. Dia cuma sibuk ngitung duit. Kamu janji nikahin aku kan? Aku nggak mau jadi simpanan." Iya. Nanti kita bikin akta siri. Toh, dia nggak punya keluarga. Gampang cerainya." Desahan terdengar dari penonton. Beberapa perempuan menutup mulut, mata mereka berkaca-kaca. Lalu, jaksa menampilkan bukti transfer, ratusan transaksi dari rekening korporat ke rekening pribadi. Aris, Sheila, bahkan Ibu Mira. Termasuk pembayaran untuk cincin berlian 620 juta liburan keluarga ke Jepang, 450 juta, uang muka rumah kontrakan mewah untuk Sheila, 1,2 miliar. Yang paling menghancurkan, dana proyek energi surya untuk 12 desa di NTT. Proyek yang dijanjikan ke Presiden dalam forum nasional telah dikuras 83%-nya. Seorang wartawan senior bergumam, "Dia bukan cuma khianatin istri, dia khianatin negara." Di tengah sidang, Ibu Mira tiba-tiba berdiri. "Yang mulia, saya minta bicara." Hakim mengizinkan. Dengan suara gemetar, Ibu Mira berkata, "Anak saya, dia salah, tapi dia masih muda. Kasihanilah dia, kami keluarga baik-baik yang mulia. Ini semua gara-gara perempuan itu. Maya, dia terlalu sibuk kerja, nggak perhatian. Wajar kalau suami cari perhatian." Ruangan langsung riuh. Beberapa perempuan berteriak, "Itu namanya KDRT ekonomi, Bu, bukan alasan. Kalau suami setia, nggak peduli istrinya sibuk atau enggak." Hakim mengetuk palu. "Tenang, sidang ini bukan tempat debat moral. Ini tempat hukum berbicara." Lalu, jaksa menyerahkan satu dokumen terakhir. Surat pernyataan dari Sheila Wijaya, ditandatangani di bawah sumpah, yang menyatakan, "Saya mengakui bahwa Aris Wijaya menjanjikan status istri resmi dan kekayaan kepada saya, menggunakan dana perusahaan milik istrinya tanpa sepengetahuan. Saya juga mengakui bahwa hubungan kami tidak didasari cinta, melainkan materi. Saya menyesal, dan saya bersedia menjadi saksi atas kebenaran ini." Di akhir surat, terlampir hasil tes DNA. Janin dalam kandungan Sheila bukan milik Aris, melainkan Raka Pratama. Ibu Mira terjatuh di kursinya, menangis histeris. Anakku malu-maluin keluarga." Aris menunduk, wajahnya memerah. Bukan karena malu, tapi karena kehancuran total. Sore itu, berita sidang pertama menyebar seperti api. Headline media nasional. Aris Wijaya dihancurkan oleh data, bukan emosi. Maya tidak datang, tapi suaranya menggema di seluruh ruang sidang. Kasus ini jadi presiden baru, penipuan ekonomi dalam perkawinan. Netizen membanjiri media sosial. "Ini bukti, perempuan kuat nggak perlu ribut. Cukup serahkan bukti ke polisi, biarkan hukum yang bekerja." Semoga para pelakor baca ini. Jangan main-main sama perempuan yang uangnya hasil kerja keras, bukan warisan.
Maya itu pahlawan diam-diam buat perempuan Indonesia. Di desa Karangtengah, ayah Maya menonton berita di TV butut. Matanya berkaca-kaca. Seorang tetangga berkata, "Dulu kita bilang Nduk Maya sombong karena sukses. Ternyata, dia cuma diam sambil bangun benteng buat orang lain." Malam itu, Maya duduk di teras rumah ayahnya, menatap bulan. Ponselnya berdering, panggilan dari Pak Surya. "Kamu lihat berita, seluruh Indonesia bicara soalmu." "Aku tidak ingin jadi topik," jawab Maya. "Aku ingin jadi contoh." Dan itu yang terjadi. Hari ini, 5 perempuan datang ke kantor LBH Perempuan, minta bantuan cerai karena suami ambil uang usaha mereka. Mereka bilang, "Kalau Maya bisa, kenapa kami tidak?" Maya tersenyum tipis. Itu lebih berharga daripada pujian. "Bagus," katanya pelan. "Biarkan kasus ini jadi pintu, bukan akhir." Ia menutup panggilan, lalu menatap langit. Di Jakarta, Aris dikembalikan ke tahanan. Wajahnya hancur, reputasinya runtuh, masa depannya gelap. Di Bogor, Ibu Mira menjual rumah warisan, tinggal di kontrakan sempit. Di sebuah klinik kandungan, Sheila menandatangani surat penyerahan hak asuh. Ia tak sanggup membesarkan anak dari 2 pengkhianat. Dan di desa kecil Jawa Tengah, seorang perempuan muda duduk tenang. Bukan karena dendamnya terpuaskan, tapi karena keadilannya telah menyentuh lebih dari 1 nyawa. Karena sidang hari ini bukan hanya tentang Aris. Ini tentang sistem yang selama ini membiarkan laki-laki menganggap perempuan sebagai sumber daya, bukan manusia. Dan Maya? Ia tak perlu berdiri di ruang sidang untuk menang. Cukup dengan keberanian diamnya, ia telah menggugah bangsa. Jakarta, 3 bulan setelah kejatuhan Aris, berubah. Bukan kota yang sama. Udara masih panas, macet masih parah, tapi ada sesuatu yang baru di atmosfernya. Semangat perempuan yang tak lagi minta izin untuk bersinar. Di lantai 45 Menara Cahaya Mandiri, gedung yang kini sepenuhnya milik Maya setelah restrukturisasi saham internal, ruang rapat utama dipenuhi wajah-wajah muda, mayoritas perempuan. Di meja kepala, Maya duduk dengan tenang, mengenakan blazer linen putih dari desainer lokal, dipadukan dengan celana wide leg hitam dan sepatu flat kulit. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya tanpa riasan berlebihan, tapi aura kepercayaan dirinya memancar seperti cahaya sendiri. Di depannya, seorang perempuan muda berusia 29 tahun berdiri, mempresentasikan rencana ekspansi energi surya ke 50 desa di Indonesia Timur. Namanya Nadia Putri, lulusan terbaik ITB, mantan insinyur di perusahaan Eropa, yang Maya rekrut langsung setelah membaca esainya tentang keadilan energi untuk perempuan desa. Dengan sistem microgrid ini, kata Nadia dengan suara percaya diri, perempuan di desa bisa membuka usaha malam hari, anak-anak bisa belajar setelah maghrib, dan ibu-ibu bisa mengawasi keamanan kampung tanpa takut gelap. Maya tersenyum. "Setujui anggarannya. Tambahkan 20% untuk pelatihan teknisi perempuan lokal." Ruang rapat bergemuruh tepuk tangan. Bukan karena keputusan itu murah hati, tapi karena jarang sekali CEO menyetujui anggaran hanya berdasarkan dampak sosial, bukan ROI semata. Seusai rapat, Nadia mendekati Maya di balkon eksekutif. "Terima kasih Mbak Maya. Dulu waktu saya baca berita soal Aris, saya pikir ini akhir kariernya. Tapi ternyata justru awal kebangkitannya." Maya menatap langit Jakarta yang mulai senja. "Aku tidak bangkit setelah dia jatuh. Aku bangkit karena aku tak pernah benar-benar tumbang." Nadia diam sejenak. Lalu, "Ada yang mau ketemu Mbak?" Dia bilang ini urusan pribadi, tapi penting. Maya mengangkat alis. "Siapa?" "Namanya Dika, dari Yayasan Bumi Lestari." Di lounge VIP lantai 44, seorang pria muda menunggu. Usia awal 30-an, tubuh atletis namun sederhana, mengenakan kemeja katun lengan pendek dan celana chino. Rambutnya agak acak, matanya hangat, dan yang paling mencolok, ia tidak memakai jam tangan mahal atau sepatu branded. Hanya tas ransel kanvas dan botol minum stainless steel. Maya masuk, sikapnya waspada tapi sopan. "Anda Dika?" Pria itu berdiri, tersenyum ramah,
tapi tidak berlebihan. Iya. Terima kasih sudah mau menemui saya, Mbak Maya. Saya dengar yayasan Anda fokus pada ekowisata dan pemberdayaan perempuan adat. Betul. Kami percaya bahwa perempuan adat adalah penjaga terakhir hutan dan sungai kita. Ia menyerahkan proposal sederhana. Kami butuh mitra strategis untuk proyek energi bersih di pedalaman Kalimantan. Dan saya pikir PT Cahaya Mandiri cocok. Maya membaca proposal itu. Ringkas, data solid, visi jelas. Tidak ada embel-embel kemewahan, hanya kebutuhan nyata. Kenapa Anda datang sendiri? Biasanya tim bisnis yang datang. Dika tertawa kecil. Karena saya percaya, kalau mau bicara soal nilai, harus tatap muka. Bukan lewat email atau PowerPoint. Maya menatap matanya. Tidak ada nafsu tersembunyi. Tidak ada pujian berlebihan. Hanya penghargaan tulus. Anda tahu siapa saya, kan? Tanyanya pelan. Saya tahu Anda Maya Wijaya, CEO yang membangun perusahaan dari nol, korban pengkhianatan suami, dan sekarang pelopor keadilan ekonomi untuk perempuan. Ia berhenti sejenak. Tapi yang paling saya kagumi, Anda tidak menjadikan luka itu sebagai identitas. Anda jadikan itu sebagai fondasi. Maya terdiam. Kata-kata itu menusuk, bukan karena menyakitkan, tapi karena terlalu tepat. Anda tidak takut bekerja sama dengan saya? Tanyanya. Banyak orang masih menganggap saya perempuan yang gagal dalam rumah tangga. Dika menatapnya lurus. Gagal? Anda menghancurkan sistem yang membiarkan pengkhianatan dianggap biasa. Itu bukan kegagalan. Itu revolusi diam-diam. Mereka berbicara selama 2 jam tentang energi, lingkungan, perempuan, dan masa depan Indonesia yang adil. Tidak sekalipun Dika menyinggung kehidupan pribadinya. Tidak sekalipun ia mencoba merayu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Maya merasa dilihat. Bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia utuh. Malam itu, di apartemennya, Maya menerima kabar. Aris divonis 7 tahun penjara. Sheila melahirkan bayi laki-laki, lalu menyerahkannya ke panti asuhan. Ibu Mira pindah ke kota kecil, membuka warung nasi. Hidup sederhana, tanpa gosip. Tapi Maya tidak merayakan. Ia justru membuka akun Instagram barunya, imandiriperempuan.id, dan memposting foto pertamanya. Dirinya berdiri di tengah sawah Karangtengah, memegang tangan anak-anak desa, dengan caption, "Kekayaan sejati bukan di rekening bank, tapi di tangan yang berani menanam, meski tanahnya keras." Postingan itu viral dalam hitungan jam. Lalu, ia menerima pesan dari Dika. "Kalau besok Anda ke Kalimantan untuk survei lokasi, saya siap jadi pemandu. Tapi jangan bawa Rolls Royce. Jalan di sana cuma bisa dilalui motor trail." Maya tersenyum-senyum pertama yang tulus sejak lama. Ia membalas, "Saya bawa sepatu boot dan tekad." Beberapa hari kemudian, Maya menjual Rolls Royce Aris, mobil yang dulu simbol status palsu, dan membeli mobil listrik nasional pertama, hasil kolaborasi startup lokal dan universitas negeri. Di bagian belakang, stiker kecil bertuliskan, "Digerakkan oleh listrik, dipimpin oleh perempuan." Ia juga mengumumkan donasi 50 miliar untuk Yayasan Perempuan Mandiri Indonesia, fokus pada pelatihan kewirausahaan, pendampingan hukum, dan akses modal mikro untuk perempuan korban kekerasan ekonomi. Dalam konferensi pers, wartawan bertanya, "Apa motivasi Anda melakukan semua ini, Mbak Maya?" Maya menjawab dengan tenang, "Dulu, aku pikir kesuksesan itu punya rumah mewah dan suami tampan. Sekarang aku tahu, kesuksesan itu punya kebebasan untuk memilih, tanpa takut kehilangan harga diri." Di belakang layar, Dika menonton siaran itu dari laptopnya di hutan Kalimantan. Ia tersenyum, lalu mengetik di notes ponselnya. Perempuan seperti dia tidak butuh pangeran, tapi kalau dunia adil, ia layak punya partner yang setara. Bukan yang ingin naik di pundaknya, tapi yang mau berjalan di sampingnya. Dan di suatu sore yang tenang, Maya berdiri di atap gedung barunya. Gedung yang kini memiliki taman atap organik, panel surya, dan ruang menyusui untuk karyawan perempuan. Ia menatap Jakarta yang tak pernah tidur. Dulu,
kota ini menyaksikan kejatuhan pernikahannya. Kini, kota ini menyaksikan kelahiran kembali dirinya, bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai arsitek masa depan. Karena di atas reruntuhan pengkhianatan, ia tidak membangun tembok dendam. Ia membangun jembatan untuk perempuan lain yang masih terjebak di pulau kesepian bernama Harus Rela. Pagi di bulan April datang dengan sinar matahari yang lembut, menyusup melalui celah daun pohon jati di pekuburan desa Karangtengah. Udara sejuk, wangi tanah basah, dan suara burung tekukur mengiringi langkah Maya yang perlahan mendekati nisan sederhana berbahan batu alam, tanpa marmer, tanpa ukiran mewah, hanya tulisan sederhana. Ibu SRI Wahyuni, 1965-2010. Ibu yang tak pernah menyerah. Maya berhenti di depan makam itu. Ia mengenakan kebaya putih polos dari kain katun, dipadukan dengan kain batik tulis motif parang biru, warna yang dulu sering dipakai ibunya saat ke pasar. Di tangannya, seikat bunga melati segar, diikat dengan tali rami. Dengan gerakan perlahan, ia meletakkan bunga itu di atas nisan. Lalu, ia duduk bersila di tanah. Seperti dulu, ketika masih gadis kecil yang curhat pada ibunya setelah dihina tetangga karena miskin tapi sombong. "Ma," bisiknya, suaranya tenang namun penuh emosi. "Aku sudah sampai." Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah lepas dari luka. Aku sudah hentikan dendam. Dan aku akhirnya bisa tidur nyenyak lagi." Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun di atas kepala. Seolah ibunya menjawab. "Dulu, waktu ayah sakit, ibu bilang, perempuan itu seperti padi, nak. Makin berisi, makin merunduk. Tapi aku salah paham. Aku kira merunduk artinya diam saat disakiti. Ternyata, merunduk itu soal kerendahan hati, bukan kelemahan." Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan. Ini air mata pembebasan. Aku nggak lagi malu jadi perempuan yang kuat. Aku nggak lagi takut dikata orang dingin atau terlalu ambisius. Karena aku tahu, ambisiku bukan untuk pamer. Ambisiku untuk memastikan anak-anak desa kayak aku dulu punya pilihan, punya suara, punya harga diri. Ia menatap langit biru yang cerah. "Dan Ma, aku akhirnya tahu. Aku nggak butuh laki-laki buat lengkap. Aku sudah utuh sejak lahir. Cuma butuh waktu buat sadar." Sore harinya di Jakarta, Maya menghadiri acara Perempuan Inspiratif Indonesia 2026 di Balai Kartini. Gedung megah itu penuh sesak. Menteri, pengusaha, aktivis, selebriti, dan ratusan perempuan muda yang datang hanya untuk melihatnya. Di panggung utama, pembawa acara membacakan pidato penghargaan. Maya Wijaya bukan hanya CEO sukses. Ia adalah simbol kebangkitan perempuan Indonesia yang tak mau jadi korban diam-diam. Ia mengubah luka menjadi undang-undang, air mata menjadi yayasan, dan pengkhianatan menjadi preseden hukum. Malam ini, kami anugerahkan penghargaan Perempuan Inspiratif Nasional kepada wanita yang membuktikan. Di Indonesia, perempuan bukan aset, perempuan adalah arsitek. Tepuk tangan menggema. Sorotan kamera mengarah padanya. Maya naik ke panggung, tenang, anggun, tanpa senyum berlebihan. Ia mengenakan kebaya modern merah marun dari desainer Anne Avanti, dipadukan dengan kain songket Palembang emas tua. Rambutnya disanggul tinggi, wajahnya bersih, hanya lipstik merah tua yang tegas. Ia menerima trofi, bukan dari emas, tapi dari daur ulang logam bekas. Dibentuk seperti tangan perempuan yang menopang matahari. Lalu, ia berbicara. Tanpa naskah, tanpa dramatisasi. "Terima kasih. Tapi penghargaan ini bukan milik saya. Ini milik setiap perempuan yang pernah dipaksa memilih antara cinta dan harga diri, dan akhirnya memilih dirinya sendiri." Suara tepuk tangan kembali menggema. "Dulu, mereka bilang aku gagal karena suamiku selingkuh. Sekarang mereka bilang aku inspirasi karena aku bangkit. Tapi sebenarnya aku tidak berubah. Aku tetap perempuan yang sama, yang dulu jual gorengan demi bayar kuliah. Yang dulu rela pinjam uang buat bayarin suami kuliah, yang dulu percaya pada cinta meski dunia bilang aku terlalu naif." Ia menatap penonton,
terutama para perempuan muda di barisan depan. Jadi, kalau kamu sedang di titik terendahmu, ingat, kehancuran bukan akhir. Itu adalah ruang kosong yang Tuhan beri agar kamu bisa membangun versi terbaik dirimu. Ia turun dari panggung. Tidak ada pelukan dari suami. Tidak ada anak yang memeluknya. Hanya tim perempuannya. Nadia, Bularas, Mbak Siti, dan puluhan karyawan perempuan PT. Cahaya mandiri yang menunggu di belakang layar, tersenyum bangga. Dan di tengah mereka, Dika berdiri, tidak di depan, tidak mencolok, hanya tersenyum dari kejauhan, lalu mengangguk pelan. 6. Maya membalas anggukannya. Tidak lebih, tapi cukup. Malam itu, di apartemennya, Maya duduk di balkon, menatap lampu kota Jakarta yang tak pernah padam. Di tangannya, secangkir teh jahe hangat. Di sampingnya, laptop terbuka, menampilkan laporan perkembangan Yayasan Perempuan Mandiri. 120 perempuan telah lulus pelatihan kewirausahaan, 37 UMKM baru didirikan. 8 kasus KDRT ekonomi berhasil diselesaikan melalui pendampingan hukum. Ia menutup laptop, lalu berdiri. Di cermin besar di kamarnya, ia menatap dirinya sendiri. Wanita muda, sukses, sendirian, tapi utuh. Dulu, cermin itu retak oleh air mata, keraguan, dan rasa malu. Kini, cermin itu utuh, memantulkan wanita yang tak lagi mencari validasi dari laki-laki, dari media, atau dari masa lalu. Ia tersenyum. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak, bisiknya. Tanpa mimpi buruk tentang cinta yang palsu. Dan di luar, Jakarta terus berdetak. Kota yang dulu menyaksikan kejatuhan pernikahannya, kini menyaksikan kelahiran legenda perempuan yang tak perlu mahkota, karena ia sendiri adalah mahkota itu.